Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aulia Zahara dengan NIM 11221160 dari jurusan Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu tentang laporan laba atau rugi, agar para penonton yang menonton video saya mengerti secara detail apa itu laporan laba atau rugi. Apa itu laporan laba rugi? Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan matching konsep yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan ini masuk ke dalam 4 laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara 2 laporan neraca. Selain itu, laporan laba rugi juga bermanfaat untuk hal bisnis lainnya, seperti bahan evaluasi pihak manajemen badan usaha dalam hal menentukan strategi bisnis ke depannya, komparasi dengan laporan sebelumnya, hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Unsur di dalam laporan laba rugi. Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan jenis operasi dan evaluasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing badan usaha. Mengingat keuntungan dan pengeluaran bisnis tidak selalu sama, meski punya kebijakan yang berbeda, sesuai dengan usaha yang dijalankan, ada unsur-unsur mendasar yang sama di dalam setiap laporan laba rugi, yaitu 1. Pendapatan atau revenue. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. 2. Beban atau expenses. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman atau produksi barang. 3. Keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. 4. Kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kegiatan yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Pembagian laba rugi dalam laporan laba rugi. Selain unsur yang terdapat di dalam laporan laba rugi, dalam proses penyusunan ini juga ada beberapa jenis pembagian laba seperti berikut. 1. Laba kotor. Laba ini merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam suatu periode akuntansi. Laba kotor sama juga dengan pendapatan dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor biasanya menjadi indikasi seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. 2. Laba operasi. Untuk laporan laba rugi ini merupakan selisih antara penjualan dan semua biaya dan beban operasi perusahaan. Umumnya, laba operasi dipakai sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnisnya. 3. Laba sebelum pajak. Untuk laba ini adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditetapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya untuk pihak-pihak yang menggunakannya dalam mengambil keputusan. 4. Laba bersih. Ini merupakan bagian yang penting dalam laporan laba rugi karena laba bersih biasanya menjadi indikasi dari profitabilitas perusahaan. Laba bersih adalah kelebihan keuntungan dalam penjualan bersih penjualan bersih perusahaan terhadap harga pokok penjualan dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi laba bersih seperti pendapatan, biaya pajak penghasilan, beban operasi, hingga beban pokok penjualan. 5. Laba operasi berjalan.
diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Laba operasi berjalan ini disebut juga laba sebelum pos luar biasa. Next. Fungsi laporan laba rugi. 1. Dijadikan bahan evaluasi keuangan. Fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikan sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Akumulasi dari total finansial tersebut akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, akan memudahkan perusahaan mengetahui secara jelas data finansial tersebut. Kondisi bisa memungkinkan untuk dilakukan perhitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi. 2. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, laporan laba rugi bisa menjadikan indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan. Perkembangan bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan semakin diuntungkan jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, harus diketahui data-data laba rugi perusahaan. Dengan begitu, laba rugi bisa dijadikan tolak ukur perkembangan. Sekian materi laporan laba atau rugi dari saya. Selanjutnya, silahkan menonton video saya tentang laba rugi. Terima kasih. Oh, ada email masuk. Bagian keuangan harus tahu ini. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Bu. Dulu makan, mah. Bu, ada informasi terbaru. Bos nyuruh buat laporan laba rugi Bengkel Mahir. Untuk kapan, Bu? Secepatnya. Baik, Bu, saya kerjakan secepatnya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini, Bu, laporannya sudah jadi. Boleh minta penjelasannya, Bu? Baik, saya jelaskan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba atau rugi Bengkel Mahir per 31 Desember 2017. Pertama, laporan laba atau rugi yang masuk di laporan ini hanyalah pendapatan dan beban-beban. Pendapatan 2017 pada Bengkel Mahir senilai 45.700.000. Beban-beban Bengkel Mahir 2017 yaitu ada beban gaji senilai 13.200.000, beban iklan senilai 400.000, beban asuransi senilai 2.600.000, beban sewa senilai 500.000, beban perlengkapan senilai 7.850.000, beban penyusutan peralatan senilai 1.700.000. Kemudian beban-beban ini ditambahkan. Ketemunya adalah 26.250.000. Karena pendapatan bengkel ini hanya satu doang, tidak ada temannya, maka hanya dipindah ke bagian sebelah kanan atau kiri. Kemudian jumlah pendapatan dan beban ini dikurang. Ketemunya laba bersihnya adalah 19.450 pada per 31 Desember 2017. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, nanti laporannya saya kasih ke bos ya. Terima kasih. Baik, Bu, sama-sama. Saya pergi dulu ya, Bu.